Dan selanjutnya untuk membahas lebih lanjut ini kita sudah kehadiran narasumber kita di studio, yaitu Bapak Rafiq Ahmad selaku Direktur Quickris Indonesia. Nah Pak, ini kan tadi kita sudah mendengarkan ya paparan dari Pak Gatot ini terkait bagaimana peran transaksi digital dalam memberdayakan UMKM. Nah Pak Rafiq selanjutnya ini akan memaparkan terkait upaya Quickris dalam menjembatani UMKM dalam menghadapi ekosistem pembayaran digital. Silakan Pak Rafiq. Ya, terima kasih Mbak Farhanisa untuk waktunya. Jadi terima kasih juga selamat pagi kepada Pak Gatot yang telah memberikan paparan informasi pengetahuan bagi kami untuk pengembangan ke depannya, kemajuan lagi ke depannya. Dan terima kasih untuk terselenggaranya acara hari ini, yaitu grand launching daripada aplikasi Quickris, di mana peluang dan tantangan bisnis untuk UMKM dalam menghadapi era pembayaran digital. Jadi kalau hari ini materi yang akan disampaikan oleh saya adalah bagaimana upaya daripada Quickris dalam membantu UMKM, menjembatani UMKM dalam menghadapi ekosistem pembayaran digital. Kalau kita mengutip daripada laporan yang dirilis oleh Hotsuite, Hotsuite ini adalah satu situs layanan media konten yang secara berkala itu menerbitkan atau merilis laporan tren penggunaan internet, media sosial, dan kebiasaan atau perilaku daripada e-commerce yang pada Januari tahun 2020 Hotsuite ini mengeluarkan laporan tren bahwa Indonesia adalah negara ketiga di dunia yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar di dalam penggunaan internet, yaitu sebesar 17% atau sebanyak 25.365.368 pengguna internet pertumbuhan dalam tahun sebelumnya. Nah, hampir 64% daripada penduduk Indonesia atau sebanyak 175,4 juta penduduk Indonesia adalah pengguna atau menggunakan jaringan internet. Dan menariknya, 2 kali lipatnya atau sebesar 332 juta adalah pengguna mobile internet. Padahal jumlah penduduk Indonesia belum mencapai 332 juta. Artinya setiap satu orang rata-rata itu sudah punya 2 handphone gitu ya, sudah punya 2 gadget mobile aplikasi. Nah, ini adalah peluang bagi semua sektor, khususnya pelaku usaha UMKM untuk masuk ke dalam era pembayaran digital. Nah, peluang lainnya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot bahwa Bank Indonesia pada bulan Agustus 2019 merilis suatu cara pembayaran yang menggunakan QR Code Indonesian Standard atau yang kita kenal adalah QRIS, yang kemudian pada Januari tahun 2020 ini sudah mulai banyak digunakan dan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Penggunanya tadi disampaikan oleh Pak Gatot adalah sudah hampir 5,5 jutaan pengguna. Jadi ini jadi satu peluang juga. Jadi Bank Indonesia memfasilitasi daripada pelaku usaha khususnya UMKM untuk menggunakan untuk masuk ke dalam pembayaran digital, untuk masuk ke dalam era digitalisasi dengan keluarnya QRIS ini. Jadi itu juga suatu peluang bagi pelaku usaha. Jadi kalau sebelumnya itu kita melihat kalau kita ke food court gitu ya, itu kan banyak sekali QR code yang berjejer di depan etalase. Nah, dari banyaknya itu sekarang sama Bank Indonesia udah hanya menggunakan satu QR code saja.
Kesulitannya apa? Kesulitannya pada bagi khususnya UKM gitu ya. UKM, saya punya usaha. Saya punya usaha, kemudian usaha ini saya juga punya tabungan gitu ya di bank. Tapi apabila saya ingin masuk ke pembayaran digital, saya harus mendaftarkan ke PJSP yang lain, gitu ya. Dengan adanya QRIS ini, semua PJSP baik bank maupun non bank, apabila saya sudah mempunyai rekening di satu bank, saya nggak perlu lagi mendaftar. Saya hanya tinggal membuat QRIS dari bank yang saya miliki, gitu ya. Jadi lebih simpel, lebih mudah. Gitu. Ini juga satu fasilitas kemudahan buat UMKM. Gitu. Nah, kemudian tantangannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2020 ini ada wabah COVID-19, sehingga hampir semua sektor ekonomi baik di Indonesia maupun di dunia mengalami penurunan. Tapi tantangan ini juga merupakan satu peluang bagi UKM. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa peluang pengguna mobile internet itu sudah sangat besar. Kemudian juga pemerintah melalui Bank Indonesia sudah memfasilitasi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri digital dengan adanya QRIS. Kemudian pada saat ini kita harus menjalankan social distancing, menjaga jarak dan sebagainya. Sehingga ini juga satu peluang, tantangan yang menjadi satu peluang untuk masuk ke dalam era digital, melakukan pembayaran digitalisasi. Nah, ada tantangan lainnya yang kami juga rasakan gitu ya. Kami juga mengalami. Jadi kami itu membuat aplikasi yang lain, gitu ya. Aplikasi lain ini ada satu laboratorium yang kami bangun. Laboratorium itu berupa usaha-usaha kecil dan menengah ya, di beberapa lokasi gitu ya. Nah, kami membutuhkan QRIS sebagai alat pembayaran. Ya. Waktu itu kami datang ke salah satu PJSP. Pada saat kami datang ke PJSP untuk pembuatan QRIS-nya, disampaikan bahwa PJSP tersebut belum bisa memberikan laporan rekapitulasi transaksi atas penggunaan QRIS. Jadi kalau hari ini saya bertransaksi, ada orang transaksi menggunakan QRIS 10 gitu ya. Nah, laporannya itu baru nilai total aja uang yang masuk dari 10 transaksi itu. Kami dapat notifikasi transaksi ada, tapi laporan transaksi, rekapitulasi laporan transaksinya itu nggak ada. Gitu ya. Nah, atas dasar itu kami coba membuat beberapa QRIS dari beberapa PJSP. 5 QRIS dari 5 PJSP. Dan menariknya dari pengalaman itu, kami mengetahui bahwa ada PJSP yang memberikan notifikasi dalam bentuk email, ada PJSP yang memberikan notifikasi dalam bentuk SMS, ada PJSP yang tidak memberikan notifikasi, tapi memberikan user ID dan password, sehingga kalau kita mau lihat transaksi yang menggunakan QRIS hari ini, ya kita harus selalu masukin user ID, password, masuk ke dalam dashboard, masuk ke dalam websitenya. Nah, jadi ada ketidakseragaman. Akhirnya dari pengalaman itu, kami berpikir bahwa mungkin akan menjadi satu kesulitan bagi UMKM yang menggunakan QRIS, bagaimana mereka bisa melihat rekapitulasi transaksi dari penggunaan QRIS-nya mereka. Sehingga apa yang saya alami juga ke beberapa pedagang gitu ya. Saya tanyakan, dia sudah nempel QRIS-nya, terus saya tanyakan sudah menggunakan, ada laporan transaksinya apa tidak, ya mereka memang benar mengalami kesulitan untuk melihat rekapitulasi transaksinya. Gitu ya. Berangkat dari situ, kami melihat ini adalah satu peluang untuk komitmen membantu daripada UMKM
Dan sebagai suatu apresiasi kami kepada Bank Indonesia yang telah menerbitkan QRIS untuk kemudahan pembayaran di dalam era digital ini, dengan mengeluarkan, melaunching aplikasi QuickRIS sebagai aplikasi yang membantu dalam melakukan rekapitulasi transaksi pembayaran QRIS. Jadi ada peluang, ada tantangannya. Kemudian mungkin pertanyaannya adalah kalau QRIS ini menjembatani UMKM dalam ekosistem pembayaran digital, seperti apa sih manfaatnya? Seperti apa sih fitur-fiturnya? Apa sih yang menjadi batas keamanan orang yang mau menggunakan QRIS, gitu ya. Jadi nanti kami akan menyampaikan slide presentasi di dalam acara ini, slide presentasi untuk menyampaikan apa manfaat daripada layanan QuickRIS ini. Jadi ini adalah QuickRIS aplikasi penjelasan mengenai manfaat daripada aplikasi QuickRIS. Yang pertama adalah aplikasi QuickRIS ini memang adalah untuk pengguna QRIS. Jadi bagi rekan-rekan pelaku usaha yang mau mendownload dan menggunakan dan mendapatkan manfaat daripada aplikasi ini harus punya QRIS dulu. Jadi harus mendaftarkan QRIS-nya dulu ke PJSP-nya masing-masing. Kalau misalkan ya, saya punya rekening di Bank A, gitu ya. Ya saya harus mendaftarkan QRIS saya dulu ke Bank A. Kemudian kalau saya sudah punya QRIS, baru kita cari tahu apa manfaatnya, kita lihat jaminan keamanannya, kemudian kita unduh aplikasinya. Sedikit pengaturan akun di dalam aplikasi ini, karena aplikasi ini harus user friendly, harus bisa digunakan oleh semua pelaku usaha dengan kemampuan digital yang beragam, gitu ya. Kemudian bisa dilihat apa itu fitur-fiturnya dan bagaimana penggunaan aplikasinya ini sendiri. Dari pengalaman beberapa minggu launching daripada aplikasi ini sudah bisa di-download ya di Play Store. Jadi dari beberapa pengalaman kami, aplikasi ini juga menyediakan layanan pertanyaan. Jadi bisa melakukan pertanyaan ke WhatsApp, nomor WhatsApp yang kami sediakan. Jadi ada beberapa yang mempertanyakan, Pak, bagaimana membuat QRIS-nya, gitu ya. Nah, untuk membuat QRIS, yaitu yang pertama adalah melakukan pendaftaran melalui PJSP dari masing-masing merchant, masing-masing pelaku usaha melakukan pendaftaran kepada PJSP-nya. Kemudian melengkapi persyaratannya, yaitu selembar formulir, diisi formulirnya, apa yang dibutuhkan untuk dokumentasinya dilengkapi, kemudian disampaikan dan ada masa tunggu. Nah, setelah itu barulah kita bisa mendapatkan QRIS, QR Code untuk pembayaran digitalnya. Nah, setelah kita mendapatkan QRIS-nya dari PJSP, kita kenali dulu manfaat-manfaat daripada QuickRIS. Yang pertama, aplikasi ini gratis, gitu ya. Jadi bisa di-download saat ini di Play Store, gratis, tidak membebani, tidak ada biaya tambahan, tidak ada biaya apapun untuk aplikasi ini. Silahkan di-download di Play Store. Kemudian manfaat yang lainnya adalah real time. Jadi apabila terjadi transaksi QRIS, pembayaran QRIS,
informasi transaksi, laporan transaksinya itu nggak nunggu sampai dengan besoknya atau berapa lama atau berapa jam, real time. Jadi langsung bisa dilihat di dalam handphone aplikasi daripada UKM. Gitu ya. Kemudian aplikasi ini juga menyediakan historis transaksi penggunaan baik hari ini, 2 hari yang lalu, kemudian 1 minggu sampai dengan 6 bulan terakhir. Itu pengguna QRIS itu bisa melihat transaksinya di dalam aplikasi QuickRisk sampai dengan 6 bulan ke belakang. Kemudian hal yang lain adalah transaksi ini juga harus fleksibel gitu ya. Fleksibel di mana pengguna itu bisa menambahkan catatan, membuat informasi tambahan di dalam setiap transaksi yang terjadi di dalam QRIS-nya pelaku usaha. Kemudian juga aplikasi ini harus informatif. Informatif dalam hal ini adalah pengguna QuickRisk bisa membuat cabang, kemudian kalau saya menggunakan beberapa nama merchant gitu ya, itu juga bisa dibuat unit untuk memberikan penamaan daripada merchant-merchant yang saya miliki. Kemudian bagaimana jaminan keamanan datanya? Jadi dalam hal keamanan datanya, kami juga sudah mendaftarkan aplikasi QuickRisk ini kepada Kominfo. Ya. Jadi kami mau terbuka gitu ya, kami tidak mau sembunyi-sembunyi. Orang mendownload dan mendapatkan datanya dari pendownload, kami membuka diri mendaftarkan bahwa kami punya aplikasi yang bisa merekap transaksi QRIS. Kami daftarkan ke Kominfo dan itu kami sudah mendapatkan sertifikat dari Kominfonya. Kemudian juga aplikasi ini dari sisi keamanan datanya hanya membaca daripada email yang mengandung subjek maupun judul yang terkait dengan QRIS, tidak ada dari hal-hal yang lain. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bagaimana cara mendownloadnya? Mudah saja, masuk ke Play Store, kemudian ketik QuickRisk, kemudian setelah muncul QuickRisk-nya itu bisa langsung di-download. Jadi downloadnya bisa melalui Google Play Store dan bisa juga masuk ke dalam websitenya QuickRisk. Di sana di bawah itu ada satu link unduhan, link untuk mendownload aplikasi QuickRisk. Ya, ini kalau kita masuk ke websitenya QuickRisk, di situ nanti ada bisa download gratis aplikasi QuickRisk ini. Nah, gimana pengaturan akunnya? Ya, karena kami harapkan pengguna QRIS ini juga beragam ya, pengetahuan informasi mengenai digital. Jadi kami harus membuat satu pengaturan yang sangat mudah gitu ya, sangat simple. Dalam mengatur aplikasi ini nggak harus ribet, hanya menggunakan email yang didaftarkan pada saat mendaftarkan QRIS ke PJSP. Ya. Jadi dengan email itu nanti mungkin ada kekhawatiran dari beberapa pengguna ya, oh nanti email-email saya yang lain bisa dibaca. Oh enggak, karena aturan dari Google mengatur bahwa kami hanya mendaftarkan email yang bisa kami baca dari berdasarkan sender sama subjeknya. Siapa yang ngirim, subjeknya apa, yang terkait sama QRIS, itulah yang akan diambil, yang akan dibaca untuk dimasukkan ke dalam aplikasi QuickRisk. Jadi kalau misalkan ada email dari orang tua kita atau dari rekan kita yang sender dan subjeknya tidak terkait dengan QRIS, maka email itu tidak akan terbaca oleh aplikasi ini. Kemudian
settingnya hanya memasukkan email. Kemudian ini adalah fitur-fitur daripada aplikasi QuickRisk ya. Jadi fitur-fitur daripada aplikasi QuickRisk di sini bisa kita lihat, kita bisa pilih tanggal berapa laporan yang mau kita lihat. Kita mau lihat per hari ini bisa, 2 hari ke belakang bisa, sampai dengan 1 bulan, 6 bulan ke belakang bisa, tinggal kita pilih. Ada pilihan tanggal di situ. Kemudian juga setiap transaksi yang terjadi tadi real time langsung masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi kalau misalkan ada customer yang melakukan pembayaran 52.000 gitu ya, nanti langsung laporan transaksinya itu real time masuk ke dalam aplikasi ini. Kemudian di situ juga dari setiap transaksi bisa menambahkan catatan. Misalnya, biasanya kan kalau orang melakukan pembayaran menggunakan mobile aplikasi, setelah dilakukan pembayaran, karena memasukkan jumlah, maka dia harus konfirmasi bahwa transaksinya sudah terjadi. Ya. Jadi di situ juga bisa ditambahkan customer itu bayarnya pakai apa, pakai PJSP apa, atau pakai bank apa, itu bisa ditambahkan catatan. Atau misalkan apabila ada terjadi kesalahan pembayaran, misalkan harusnya bayarnya 100.000, salah ketik tambah 01 juta, transaksi pasti nggak akan bisa dibatalkan. Tapi transaksi pasti ada refund, sehingga di situ bisa dikasih catatan bahwa transaksi ini terjadi refund karena ada kesalahan memasukkan nominal daripada pembayaran. Ya. Kemudian juga ada fitur unit, jadi setiap transaksi itu bisa ditandai. Misalkan unit ini saya punya usaha di 2 cabang. Cabang di Gatot Subroto sama cabang di Karawaci. Jadi saya bisa bikin di situ unit cabang Gatot Subroto dan cabang Karawaci. Jadi apabila ada transaksi yang terjadi di cabang Gatot Subroto, saya bisa pilih, oh itu adalah transaksi dari Gatot Subroto. Kemudian kalau counter saya yang di Karawaci juga melakukan transaksi, saya bisa pilih, itu adalah transaksi daripada counter yang di Karawaci. Gitu ya. Sehingga saya bisa melakukan filter. Berapa hari ini transaksi penggunaan QRIS dari cabang Gatot Subroto. Saya bisa lihat jam berapa banyak transaksinya, nilai nominalnya berapa, kemudian juga bisa ditampilkan di situ nilai nominal setelah ada pemotongan MDR, tergantung persentase MDR-nya dari pelaku usahanya. Kemudian juga saya bisa ngelihat transaksi QRIS yang ada di cabang Karawaci dan sebagainya. Jadi itu adalah fitur-fitur daripada QuickRisk. Jadi yang kami tampilkan adalah nilai nominal transaksi, kemudian juga totalnya supaya sama dengan uang total yang masuk di rekening banknya kita yang sudah dilakukan pemotongan MDR. Kita juga tampilkan total setelah pemotongan MDR di situ, sehingga bisa di cross check aplikasinya nilainya sekian, uang yang masuk di bank juga sekian. Jadi aplikasi ini juga bisa jadi alat rekonsiliasi gitu ya, rekonsiliasi dari transaksi QRIS yang terjadi. Kemudian fitur yang lainnya adalah statement. Jadi kayak laporan rekening koran gitu ya, kayak laporan rekening bank. Jadi kita bisa download itu statementnya. Misalkan saya mau lihat rekapitulasi transaksi dari penggunaan QRIS ini 1 bulan yang lalu. Gitu ya, saya tinggal masuk, pilihannya adalah 1 bulan yang lalu, kemudian muncul rekapitulasi transaksinya. Saya bisa download itu. Saya bisa download, kemudian juga bisa saya print rekapitulasi transaksinya. Jadi sudah seperti rekening bank lah ya. Jadi untuk memudahkan. Jadi dari situ juga bisa kelihatan ini transaksinya siapa, catatannya apa, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, nilainya berapa, totalnya berapa, total setelah pemotongan MDR berapa. Jadi ini sangat informatif, sangat memudahkan bagi UKM yang menggunakan QRIS untuk melihat rekapitulasi transaksinya. Dan ini gratis.
sebagai komitmen kami dalam membantu pelaku usaha menggunakan masuk ke dalam era pembayaran digital. Nah, yang terakhir adalah gimana sih makainya aplikasi ini? Jadi simple aja, cuma 3 step aja. Jadi kalau orang yang melakukan pembayaran kris, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot, ini kan kita harus social distancing. QRIS itu kan menjaga jarak gitu ya. Jadi tidak ada cashless, tidak ada sentuhan, jadi bayarnya melakukan transaksi jumlahnya berapa, masuk ke di scan, kemudian memasukkan jumlahnya, transaksi terjadi. Nah, transaksi yang terjadi setelah itu pelanggan akan menunjukkan bahwa transaksi sudah terbayar ya, sudah berhasil gitu ya. Nah, bagi pembeli. Nah, bagi merchant, bagi kasir, dia hanya tinggal masuk klik aplikasi QuickKris, dia akan langsung lihat di situ real time bahwa orang itu memang sudah lakukan pembayaran, jumlahnya berapa, langsung masuk ke dalam aplikasi. Jadi sangat mudah, sangat simple, sangat sederhana, nggak perlu masukin user ID setiap mau lihat transaksi, saya harus masukin user ID, password, masuk ke dalam beberapa submenu. Jadi tinggal klik satu aplikasi ini, langsung menampilkan transaksi yang terjadi. Jadi itu paparan singkat kami mengenai manfaat, kemudian keamanan daripada aplikasi QuickKris dan bagaimana upaya QuickKris ini menjadi satu jembatan bagi UMKM dalam ekosistem pembayaran digital. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rafiq Ahmad, Direktur QuickKris Indonesia yang sudah memaparkan mengenai bagaimana upaya QuickKris dalam menjembatani UMKM dalam menghadapi ekosistem pembayaran digital. Sepertinya gampang sekali nih ya Pak ya. Iya. Kayak langsung download, kalau anak-anak zaman sekarang gitu, Iya. langsung download, input data, udah semuanya sudah tersedia karena QuickKris ini merupakan jembatan gitu untuk merekapitulasi transaksi pembayaran QRIS. Jadi kalau pengguna ingin mengakses aplikasi QuickKris ini langsung harus terdaftar di QRIS dulu ya Pak ya. Iya, harus punya sudah terdaftar, QRIS dulu. harus punya QRIS dulu, mendaftarkan di PJSP begitu ya. Kalau sudah terdaftar baru bisa menggunakan aplikasi QuickKris. Di mana aplikasi QuickKris ini merupakan begitu ya, rekapitulasi transaksi pembayaran QRIS. Ada begitu banyak manfaat dari fitur-fitur yang sudah disampaikan tadi, real time itu salah satunya, dan juga bagi kita pengguna aplikasi digital salah satu yang kita waspadai adalah keamanan begitu ya Pak. Tapi QuickKris ini aman, sudah mendapatkan sertifikasi dari Kemenkominfo dan juga sudah di-approve begitu ya sama Google privacy policy-nya atau policy-nya, dan sudah bisa di-download langsung di Google Play Store, gratis, real time, dan history transaksi yang penting sekali dimiliki oleh setiap pelaku UMKM begitu ya Pak ya. Dan selain data juga bisa digunakan sebagai rekonsiliasi transaksi begitu ya Pak ya. Jadi jumlah uang yang masuk dengan yang terdaftar di aplikasi itu juga bisa langsung dilihat, dan ini sangat memudahkan begitu ya untuk UMKM pastinya untuk mendata apa saja transaksi yang sudah terjadi begitu ya Pak ya.